علينا ما دعا لله داما مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا يا حسيني مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi manna alaina bil iman wal islam biwasitati sayyidil anam sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad khairi hadin wa khairi imam صاحب الشفاعة العظمى يوم القيامة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وخاتم أنبيائه فلا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فيا عباد الله ويا أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Hadirin hadirat umat Islam, umat junjunan alam, umat kekasih Allah, umat terbaik, terunggul, umat terbanyak, umat terpuji, umat yang selalu dirahmat oleh Allah, umat yang dijaga oleh Allah daripada kesesatan secara massal. Umat yang menutup sejarah keumatan seperti halnya Nabi kita semua Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menutup sejarah kerasulan dan kenabian. Umat yang dipuji oleh Allah sebagai ummatan wasatan, sebagai umat yang tawassut di dalam segala perkara, di dalam segala urusan hidupnya, yang selalu adalah,
yang selalu tegak lurus, la tafrit wala ifrat, tidak terlalu dan tidak kurang, yang selalu ada di tengah-tengah, yang diisyaratkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diajarkan oleh beliau bahwa khairul umur awsatuha, urusan terbaik, perkara yang terbaik adalah yang tengah-tengah. Itulah yang dimaksud dengan wasatan. Sehingga umat ini menjadi saksi kepada semua para nabi-nabi terdahulu, kepada kebenarannya apa yang didakwahkan oleh semua para nabi dan para rasul disaksi oleh umat ini. Begitu pula umat para rasul yang lain, tatkala melenceng daripada ajaran rasul-rasulnya, maka yang menyaksi kesesatan mereka adalah umat ini. Dan siapa yang menjadi saksi bagi umat ini adalah rasulnya pribadi, yakni Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Maka beruntunglah kita menjadi umat Kangjeng Nabi Muhammad. Beruntunglah kita menjadi umat Islam yang mana nama Islam ini tidak Allah masyhurkan di umat-umat terdahulu, walaupun pada hakikatnya semua agama yang diajarkan oleh para rasul semuanya kepada umatnya masing-masing adalah ajaran Islam itu sendiri. Ajaran iman, ajaran ihsan, semua agama samawi sama. Apa yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, yang diajarkan oleh Nabi Adam alaihi salatu wassalam dan para nabi, para rasul berikutnya sama, adalah ajaran keimanan dan ajaran keislaman, ajaran keihsanan. Namun nama Islam ini tidak Allah masyhurkan di umat-umat para rasul. Allah munculkan, Allah publikasikan, Allah masyhurkan nama Islam ini di umat kekasihnya, umat rasulnya yang paling akhir, yang menutup sejarah kerasulan adalah Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun di zaman dulu yang masyhur sebagai nama Muslim itu adalah rasulnya saja. Kalau umatnya tidak masyhur dengan nama Muslim. Tapi yang disebut Muslim di zaman dulu adalah rasulnya. Kalau di kita Muslim itu umat ini. Maka di malam ini, di bulan yang agung ini, bulan Muharram, kita semuanya berkumpul mengingat betapa hebatnya anugerah yang Allah hujankan kepada kita umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan kehebatan yang Allah anugerahkan kepada umat ini Allah jadikan wasitohnya, Allah jadikan sebab utamanya, Allah jadikan wasilahnya adalah dengan wujudnya Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bagaimana Nabi dilahirkan ke muka bumi ini menjadi anugerah bagi umat ini khususnya.
umumnya bagi alam semesta. Bagaimana kerasulan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menjadi anugerah terbesar bagi umat ini, khususnya umumnya bagi alam semesta, disaksi oleh Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalna, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad sebagai rasul illa rahmatan, kecuali engkau itu menjadi rahmat, yakni menjadi wujud kasih sayang yang Allah wujudkan di alam semesta ini, lil alamin, kasih sayang bagi alam semesta. Itulah kerasulan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka junjunan alam kita bukan cuma junjunan kita Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan cuma junjunan kita saja, tapi beliau pun menjadi majikan, menjadi pemimpin, menjadi junjunan bagi semua makhluk yang Allah ciptakan. Walaupun ada sekelompok yang tidak mengakui bahwa beliau adalah majikan mereka, tidak mengakuinya mereka, ini tidak menurunkan martabat Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena sudah jelas bahwa Nabi kita dijadikan sebagai pemimpin, sebagai imam dan majikan oleh semua rasul-rasul terdahulu, oleh semua nabi-nabi terdahulu, oleh semua malaikat, oleh semua makhluk. Tatkala Isra dan Mi'raj Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini bukti nyata yang jelas bahwa tidak ada satupun rasul yang berani menjadi imam, membawa menghadap Rabbul Alamin di dalam munajatnya kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Padahal semua para malaikat, semua para nabi, para rasul ahli munajat, semuanya ahli salat, semuanya ahli zikir, semuanya adalah makhluk yang dekat dengan Allah. Tapi tidak ada satupun di Masjidil Aqsa di malam itu yang berani menjadi imam. Allahu Akbar. Malaikat Jibril hanya menjadi muadzin. Malaikat Jibril menjadi muadzin. Beliau hanya sanggup azan saja, tapi tidak sanggup menjadi imam. Tidak sanggup menjadi imam. Kenapa begitu? Semuanya sama-sama orang besar. Semuanya sama-sama makhluk yang dicintai Allah, makhluk yang dekat dengan Allah, makhluk yang ma'rifat kepada Allah, makhluk yang mengenal Allah, makhluk yang mustajab doanya, makhluk yang sangat tinggi derajatnya, makhluk yang sangat suci dan terpuji, makhluk yang sangat unggul, sehingga tidak ada yang berani menjadi imam. Tapi semua para nabi dan para rasul dan semua malaikat, hatta malaikat Jibril alaihissalatu wassalam, semuanya mengedepankan untuk menjadi imam hanyalah kepada Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Oh, Nabi kita saat itu tidak selonong boy langsung ke depan ingin menjadi imam, enggak, tapi beliau dikedepankan oleh semua nabi. 124.000 nabi semuanya di belakang,
menjadi makmum dan semua malaikat di belakang menjadi makmum. Ini bukti bahwa beliau adalah Sayyidul Khalqi, bahwa beliau adalah majikan semua makhluk, bahwa beliau adalah Imamul Anbiya wal Mursalin, imamnya semua nabi dan rasul, wa Imamul Malaikati ajma'in, dan imamnya semua malaikat. Andai kata beliau menjadi majikan para nabi, para rasul dan para malaikat, lalu nisbatnya beliau bagi orang-orang atau makhluk yang di bawah derajatnya dari para nabi dan para malaikat, lalu menjadi apa? Kalau di mata malaikat dan di mata para nabi, para rasul menjadi imam dan menjadi majikan, menjadi sayyid, terus kalau bagi kita kira-kira menjadi apa? Makanya tidak akan menjadi madarat terhadap derajat nabi kita, walaupun sebagian tidak ada yang mengaku terhadap ketinggian dan terhadap kepemimpinan beliau. Bahkan ada yang tidak mau menyebut Sayyidina, bahwa beliau adalah majikan saya, Sayyidi majikan saya, Sayyidina majikan kami semua. Terserah. Anda tidak mengakui bahwa Nabi Anda itu adalah sebagai Sayyid kamu? Sementara semua Nabi dan malaikat semuanya menjadikan Nabi kita adalah Sayyidnya? Terserah. Ada yang tidak mau beriman kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekelompok Yahudi dan Nasrani yang kesini-sininya. Sementara Yahudi dan Nasrani yang dulu sebelum Nabi dilahirkan semuanya malah menunggu dan beriman kepada kerasulan Nabi besar Muhammad. Semua mencintai dan merindukan kedatangan Nabi besar Muhammad. Umat Rasul-Rasul terdahulu semuanya ingin bertemu dengan Nabi Muhammad. Semuanya beriman kepada Nabi Muhammad. Semuanya sangat mencintai dan mengagungkan Nabi Muhammad. Semuanya memuji-muji Nabi Muhammad. Bahkan umat Rasul-Rasul terdahulu seperti Yahudi dahulu dalam banyak hal bertawassul dengan kebesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi Muhammadnya belum lahir. Sekian ribu tahun lagi lahirnya sudah ditawasuli, sudah dijadikan wasilah. Di dalam tafsir dijelaskan bagaimana tawasulnya kaum Yahudi hatta dalam peperangan sehingga mereka selalu menang perangnya. Kenapa? Ada jampeknya, ada doa yang menjadi jimat mereka. Apa? Tatkala masuk medan perang, tawasul dulu dengan kebesaran Nabi yang akan lahir di kemudian hari, Nabi akhir zaman, penutup semua Nabi dan Rasul dan imam semua Nabi dan Rasul adalah Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang tidak mau mengaku terhadap kerasulan dan kepemimpinan, kesayyidan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Yahudi Nasrani yang sekarang. Itu pun juga sebagian. Di zaman Nabi kan sudah pada masuk Islam. Di zaman Nabi semuanya pada bersyahadat di hadapan Nabi. Yahudinya dan Nasraninya juga begitu sama. Ada sebagian yang tetap tidak mau iman. Sebagian. Lalu merubah ayat Injil, merubah ayat Zabur. Ditutup-tutupi sifat keagungan dan sifat kenabian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, supaya umat ini tidak kenal terhadap siapa yang disebut Muhammad itu. Tapi tetap usaha dan upaya mereka gagal. Bahwa kebesaran nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak bisa ditutup-tutupi.
Upaya dan usaha mereka gagal. Sampai saat ini berapa banyak pendeta yang sudah masuk Islam, berapa banyak kaum Nasrani Yahudi yang masuk Islam, dan mereka adalah pemimpin-pemimpin kaumnya. Mereka adalah cendekiawannya, mereka adalah ilmuwannya, mereka adalah para pakarnya. Dan berapa banyak kisah masuk Islamnya mereka setelah membandingkan Quran dan Injil, Quran dan Zabur, Quran dan Taurat. Mereka menemukan kebenaran di dalam ajaran yang dibawa oleh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menemukan kebenaran terhadap kerasulan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka lahirlah ungkapan bahwa tidaklah kebanyakannya yang masuk Islam dari kelompok mereka terkecuali orang-orang yang mengertinya, dan tidaklah keluar daripada agama Islam, daripada kelompok muslim masuk kepada agama mereka kecuali yang paling bodohnya, yang tidak mengenal terhadap kebesaran Kangjeng Nabi Muhammad, tidak mengenal terhadap Allah, tidak mengenal terhadap sifat-sifat Allah, tidak mengenal terhadap sifat-sifat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh beruntung bangsa Indonesia yang mana dari Sabang sampai Merauke, dari zaman nenek moyang kita sudah dididik acara maulid, dididik maulidan, yakni mengenal siapa yang disebut dengan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, mengenal kebesarannya, mengenal sifat-sifatnya, mengenal kehidupannya yang terpuji, yang unggul, mengenal mukjizat-mukjizatnya, mengenal ketinggian derajatnya, mengenal itunya, ininya, segalanya dikenal. Sehingga dengan pengenalan tersebut ini menjadi benteng yang kuat terhadap keimanan mukminin ini, keislaman muslimin ini, sehingga orang-orang yang sudah mengenal mereka tidak mau menukarkan nabinya, tidak mau menukarkan agamanya, meskipun dipaksa, meskipun dirayu. Makanya benar kalau ada ungkapan seorang ulama mengatakan asal umat ini mengenal Kangjeng Nabi Muhammad SAW, diajak muludan di mana-mana, maulid Nabi, terus muji terhadap Nabi, diungkap barzanji, dibaca maulid itu dibaca, maka sebodoh-bodohnya umat ini, bahkan sebadung-badungnya umat ini, tidak mungkin mereka mau menukarkan agamanya lagi. Walaupun mereka tidak pernah sholat, walaupun mereka hidupnya ada di terminal seumur hidupnya, tapi mereka sering muludan, sering maulidan ini, maka mereka tidak mungkin mau menukarkan agamanya. Tidak percaya, turun ke terminal. Kalau ditanya suka sholat, mereka jawab tidak. Tanya suka puasa, mereka jawab tidak. Badannya penuh dengan tato. Tapi kalau mereka ditawari, maukah kamu pindah agama? Malah mereka yang melawan, malah mereka yang siap berperang. Allahu Akbar tuh. Dari mana kekuatan agama seperti itu dalam dirinya? Karena mereka mengenal kebenaran, mereka mengenal keunggulan agama ini, mereka mengenal keunggulan nabinya ini,
Kenapa saya harus menukarkan nabi? Kenapa saya harus berpindah rasul? Sementara nabi kami adalah nabi yang menjadi imam semua nabi. Kenapa saya harus berpindah daripada Islam? Sementara syariat Islam ini menyalin semua syariat rasul-rasul terdahulu. Walaupun saya tidak bisa melakukan syariat ini, tapi saya tahu, minimal tahunya ini yang akan menjadi benteng. Paham apa tidak? Paham apa tidak? Paham apa HS? HS. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Maka di momen-momen Muharraman ini umat Islam terus perlu diingatkan terhadap anugerah terbesar ini. Anugerah yang sangat hebat ini. Supaya keimanan umat ini semakin kuat, keislaman umat ini semakin kuat. Dan umat ini supaya merasa bangga dan bahagia di dalam memeluk Islamnya, supaya timbul semangat berjuang karena tahu persis akan kebesaran agamanya, tahu persis akan kebesaran Quran kitabnya, tahu persis akan kebesaran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulnya, tahu persis akan kebesaran Tuhannya Allah, sehingga semangat dalam berjuang, mengorbankan berapapun. Pernah ada hitung-hitungan, mengorbankan waktu walaupun sampai subuh tidak masalah. Kenapa? Karena ini bukan demi bola, ini bukan demi film, ini bukan demi uang, ini bukan demi dunia yang tidak ada harganya itu semua di mata Allah, tidak ada harganya itu semua di mata para nabinya Allah, para malaikatnya Allah. Tapi kita tidak tidur. Demi apa? Demi sesuatu yang sangat mahal sekali, yang sangat agung sekali, yang menjadi kebanggaan kami. Itulah anugerah yang Allah anugerahkan kepada kami. Ya? Meskipun becek, gak akan jadi halangan. Kenapa? Demi sesuatu yang termahal. Di dalam sejarah anugerah yang Allah anugerahkan kepada makhluknya, tidak ada yang termahal kecuali dikasih iman dan Islam. Mereka dikasih dunia, mereka dikasih jabatan dunia, mereka dikasih kecerdasan terhadap dunia. Kita jangan iri, kita jangan sedih. Kita punya dunia pas-pasan, sampai rupa pun juga pas-pasan. Jabatan tidak punya, ilmu pengetahuan tentang dunia pas-pasan, ilmu terhadap teknologi gaptek. Nah, jangankan mengoperasikan HP canggih, HP jadulnya juga tidak punya. Bodoh terhadap hal-hal seperti itu. Jangan merasa sedih. Mencari buat makan aja susah, jangan merasa sedih. Kenapa? Mereka yang punya dunia, mereka yang punya jabatan tinggi, mereka yang punya kecerdasan terhadap dunia, tidak lama pasti akan kembali ke alam barzakh. Pasti akan mati semuanya. Dan apa yang mereka usahakan, apa yang mereka fikir, sehingga mereka disebut ilmuwan, mereka disebut gelar itu, gelar ini. Kenapa? Karena
kecerdasannya, karena kehebatan pengetahuannya, luasnya wawasannya terhadap apa? Terhadap dunia, malah dunianya ditinggalkan. Artinya mereka hanyalah merugikan diri sendiri dalam hidupnya. Mereka adalah menghinakan diri sendiri dalam hidupnya. Mereka menstreskan diri sendiri dalam hidupnya. Siang dan malam mikirin dunia, dunianya ditinggalkan. Siang dan malam numpuk-numpuk dunia, ngumpulin dunia, dunianya ditinggalkan. Siang dan malam mereka memperbagus dunia, dunianya ditinggalkan. Apa artinya gelar di alam barzakh di hadapan para malaikat? Apa artinya kecerdasan di hadapan Allah Jalla Jalaluhu wahdah? Yang namanya ilmuwan, mereka tidak mengenal alam kubur, mereka tidak mengenal alam akhirat. Lalu mereka mau kembali kemana? Dunia ini akan ditinggalkan dan tidak lama. Kenapa dihabiskan otak ini? Kenapa dihabiskan umur ini untuk mengenal dunia? Padahal dunianya akan ditinggalkan tidak lama lagi. Kenapa tidak dihabiskan untuk mengenal akhirat? Kenapa tidak dihabiskan untuk mengabdi kepada yang menciptakan dunia dan akhirat ini? Ya kan, yang akan menjadi derajat yang tinggi, akan menjadi kenikmatan yang abadi. Ini adalah kebodohan umat Islam. Makanya kita jangan sedih. Kenapa? Hidup ini tidak lama. Mereka yang disebut ilmuwan-ilmuwan, mereka akan merasakan ruginya bahwa hidup ini hanya dipakai untuk mengenal dunia. Sementara tidak lama dunia ditinggalkan oleh mereka sendiri. Mereka masuk ke alam barzakh, mereka tidak kenal alam barzakh. Mereka mau nikmat di alam barzakh, di alam kubur, tidak bisa. Kenapa? Yang menciptakan kubur, yang mengkondisikan alam kubur, Allah. Dan kenikmatan dari mulai alam kubur sampai akhirat hanyalah karena sebab keimanannya kepada Allah, karena sebab keislamannya kepada Allah, karena sebab amal salehnya, ketundukannya kepada Allah, baiknya pengabdiannya kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah, baiknya dalam mengikuti kepada sunnah-sunnahnya Rasulnya Allah Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hei orang-orang kampung, jangan merasa sedih, jangan merasa kecil hati tatkala kalian semua bodoh terhadap dunia. Asal kalian pinter terhadap yang menciptakan dunia. Tatkala kalian tidak mengerti bagaimana mengoperasikan HP, bagaimana mengoperasikan teknologi-teknologi canggih ini, bagaimana mengoperasikan komputer, kalian tidak mengenal bahasa-bahasa asing, asal kalian mengerti terhadap bagaimana pengabdian kepada Allah, mengerti terhadap agama yang Allah ajarkan kepada kalian semua. Kalian tidak mengenal nama-nama pemain sepak bola, kalian ketinggalan. Tidak mengenal nama-nama artis, kalian ketinggalan. Kalian tidak kenal nama-nama bintang film, kalian ketinggalan. Bahkan TV-nya juga tidak punya, kalian ketinggalan berita. Nggak tahu isu, nggak tahu apalagi opini, nggak tahu gosip si A dan si B.
Hah? Asal kalian tahu tentang bagaimana mengabdi kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Asal kalian mengenal kepada nama Nabi kalian, mengenal kepada kebesaran Nabi kalian, mengenal kepada kebesaran agama kalian, cukup untuk keselamatan kalian, cukup untuk ketinggian derajat kalian, cukup untuk kebahagiaan kalian. Yang miskin, yang kaya pasti tidak lama mati. Yang pintar, yang bodoh terhadap dunia, semuanya akan mati tidak lama. Yang gagah, yang lemah akan mati sama. Yang sohor, yang tidak sohor akan mati sama. Yang menjadi pejabat, yang menjadi rakyat akan mati sama. Tidak ada yang beruntung tatkala mati kecuali orang yang dalam hidupnya betul-betul memiliki iman yang sempurna, Islam yang sempurna, sehingga terbawa mati. Dan tidak ada makhluk yang paling rugi tatkala mati terkecuali orang yang menghambur-hamburkan waktu hidupnya hanya untuk perkara-perkara yang tidak ada nilai di sisi Allah. Inilah manusia-manusia yang sangat rugi tatkala mati, yang menghambur-hamburkan waktunya berjam-jam, berhari-hari untuk sesuatu yang mana akan ditinggalkan oleh mereka sendiri. Dihabiskan tenaganya untuk itu. Kalian semua saat ini tidak tidur karena Allah dan karena Rasul kalian, karena kebesaran anugerah yang Allah anugerahkan kepada kalian, yang betul-betul bahwa itu anugerah. Tidak sedikit orang yang tidak tidur sampai subuh, tiap malam tidak tidur cuma karena sesuatu yang tidak ada nilainya di sisi Allah, yang bukan merupakan anugerah. Banyak orang yang tidak tidur karena dunia. Banyak orang yang tidak tidur karena hiburan. Banyak orang yang tidak tidur itu karena maksiat. Banyak orang yang nggak tidur itu karena film itu, film ini. Karena acara itu, acara ini. Begitu ditelaah, itu semua ternyata tidak ada nilai di sisi Allah. Hanyalah penghamburan waktu saja. Hanyalah penghamburan dan menyia-nyiakan umur saja. Padahal umurnya tidak lama. Kalau 1 detik saja dipakai mengingat Allah sudah berharga. 1 detik saja dipakai mengingat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan begitu berharga. 1 menit saja dipakai membaca 1 ayat atau sekali salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti akan berharga. Tapi hidupnya berjam-jam, berhari-hari, begitu dihitung hidupnya dari mulai balik sampai matinya hanya sekian puluh tahun. Ternyata yang disebut dipakai ibadahnya saja hanya sedikit sekali, dan kebanyakannya diambur-amburkan dan disia-siakan. Ini adalah orang-orang yang rugi, apalagi yang tidak iman sama sekali. Tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau beriman kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada manusia yang paling beruntung kecuali manusia yang hidupnya terus membangun keimanannya, terus membangun keislamannya. Bisnisnya digarap hanya untuk membangun kesempurnaan iman Islam. Bukan bisnis untuk menghilangkan atau menurunkan nilai iman dan nilai Islam. Jadi pejabat untuk apa?
Untuk membangun kesempurnaan iman Islam pada dirinya, di diri keluarganya, dan di diri masyarakatnya. Bukan malah melupakan nilai iman dan Islam, atau malah menghalang-halangi orang yang mau membangun kesempurnaan iman Islam. Sekarang banyak yang terbalik. Banyak yang terbalik sekarang. Kalau urusan dunia didorong, walaupun menghabiskan waktu, urusan hiburan sekarang dibangkitkan, walaupun menghabiskan uang. Itu sekarang nonton saja diajak berjamaah. Itu sekarang nonton aja diajak berjamaah. Kalau ada acara hiburan sampai subuh, tidak jadi masalah. Tapi kalau ada ngaji sampai subuh, mengagungkan asma Tuhannya, mengagungkan asma Rasulnya, berbangga-bangga dengan anugerah Islam, anugerah iman, anugerah Rasul, anugerah Quran yang Allah anugerahkan kepada mereka, sampai mereka tidak tidur semalaman, ini malah dimasalahkan. Loh, kenapa kalian ngaji malam-malam? Kenapa kalian ngaji sampai subuh? Kenapa kalian? Inilah masa dan zaman yang sudah terbalik. Tapi kalau nonton sampai subuh, tidak jadi masalah. Menghambur-hamburkan umur untuk sesuatu, berbangga-bangga dengan sesuatu yang tidak berharga, tidak jadi masalah. Bahkan didorong masyarakat ini untuk apa? Untuk menghambur-hamburkan umurnya. Ini yang terjadi di zaman kita sekarang. Makanya al-fakir ilallah di masa-masa seperti ini, dalam masa kehidupan al-fakir, berusaha dan berupaya bagaimana umat ini belajar tidak tidur semalaman karena mengagungkan nama Tuhannya. Kalau untuk demi dunia, demi hiburan, demi sesuatu yang tidak bernilai, sudah biasa. Bukankah di pasar-pasar dari mulai jam 11 saja sudah ramai sampai pagi? Betul enggak? Betul enggak? Bukankah mereka yang cari duit, penjaga-penjaga itu di jalan tol, mereka yang cari duit. Di pabrik-pabrik ada shift malam, rela tidak tidur. Karena apa? Karena duit. Apakah jadi masalah? Berapa puluh pabrik yang ada di Bandung? Berapa puluh ribu umat Islam di dalamnya yang tidak tidur tatkala shift malam. Dan si malam itu minimal 3 malam dalam seminggu tidak tidur. Karena apa? Dimasalahkan apa enggak? Bagaimana kalau seminggu 3 malam saja demi mengagungkan asma Allah tidak tidur? Jangankan seminggu 3 malam, setahun 2 kali maulidan dan rajaban itu yang biasa masyhurnya, itu pun juga di kampungnya hanya 1 kali dia lakukan. Ini sudah jadi masalah. Kalau lebih dari jam 12 jadi masalah ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini di zaman sekarang ini. Kenapa? Kebodohan yang mengakar. Bodoh terhadap kebesaran imannya dan kebesaran Islamnya. Bodoh terhadap betapa hebat anugerah yang Allah berikan kepada mereka. Padahal mereka adalah mukmin dan muslim, tapi mereka tidak tahu akan hebatnya anugerah yang ada pada dirinya, sehingga tidak merasa bangga, tidak mau berbangga-bangga dengan imannya dan dengan Islamnya itu, dengan Qur'annya, dengan Tuhannya dan dengan Rasulnya itu. Ini adalah kebodohan yang nyata. Banyak orang yang berbangga-bangga dengan bolanya, berbangga-bangga dengan aduannya. Berbangga-bangga dengan apa kalian? Ada yang berbangga-bangga dengan pemain musik, dengan penyanyi, berbangga-bangga dengan apa?
Apakah mereka menjadi anugerah bagi kalian? Apakah mereka meninggikan derajat kalian? Apakah mereka mensucikan jiwa kalian? Apakah mereka meneguhkan kaki kalian di atas jalan yang benar? Apakah mereka yang memberikan petunjuk kepada segala hal yang diridhoi oleh Allah? Apakah mereka menjadi sebab kalian masuk surga dan kalian selamat daripada api neraka? Apakah mereka itu menjadi sebab kalian diampuni dosa? Hayati oleh kalian semua. Kenapa kalian berbangga-bangga dengan sesuatu yang sama sekali tidak pernah menyelamatkan kalian? Tapi kalian tidak mau berbangga-bangga dengan sesuatu yang jelas-jelas akan memasukkan kalian ke surga, akan menyelamatkan kalian daripada api neraka. Di mana perasaan kalian? Di mana pengertian kalian? Di mana otak kalian ditaruh? Saat ini kalian tidak tidur. Demi apa? Ketahui dulu oleh kalian supaya kalian tidak kesel. Kemalaman pak, kesel saya. Supaya kalian tidak kesel. Kenapa tatkala kalian dengan dunia kalian berbangga-bangga, kalian tidak kesel sampai subuh? Dan di mana harganya uang segitu? Lalu kalian bandingkan dengan nilai iman dan Islam yang kalian miliki. Kalau kalian tidak tahu betapa hebatnya anugerah yang Allah berikan kepada kalian daripada iman Islam itu, tetap kalian tidak akan merasa bangga, tidak akan merasa bahagia dengan iman dan Islam yang ada pada diri kalian. Malah kalian merasa bangga dengan yang tidak berharga sama sekali dan yang akan mencelakakan kalian, akan merugikan kalian. Loh, kenapa kalian bangga dengan sesuatu yang akan mencelakakan kalian sendiri? Hah? Kalau kalian hambur-hamburkan waktu kalian dipakai nonton sesuatu yang memang melupakan hati kalian daripada Allah, itu adalah sesuatu yang pasti akan merugikan kalian nanti yaumul qiyamah. Terus kalian merasa bangga, merasa bahagia dengan itu? Lah, ini adalah kebodohan. Maka kita sekarang terus sadarkan diri kita sendiri. Kita terus sadarkan keluarga kita. Kita terus sadarkan teman-teman kita. Kita kasih contoh. Adakan acara-acara mengingat Tuhannya, mengingat Rasulnya, mengingat anugerah yang sangat hebat yang Allah berikan kepada mereka. Semalam suntuk. Persering ini supaya lebih sering. Supaya manusia sadar, umat Islam sadar, inilah yang lebih berhak diingat, sehingga kalian pantas kalau kalian tidak tidur setiap malam. Demi apa? Berbangga-bangga demi sesuatu yang sangat berharga ini. Jangan terbalik. Paham apa tidak? Hah? Ada yang berkata, Pak, saya sebetulnya tidak berbangga-bangga Pak dengan uang, tapi karena saya butuh, makanya saya kerja di pabrik itu shift malam seminggu kebagian 3 kali Pak. Saya tidak berbangga-bangga. Hah? Kenapa? Itu masalahnya saya butuh. Lalu bandingkan dengan kebutuhan kalian terhadap agama kalian sendiri. Mana yang lebih berhak dibutuhkan? Antara hidayah ilmu Allah yang akan menjadi cahaya di kubur kalian, akan menjadi cahaya dalam hidup kalian, akan menjadi cahaya sampai melewati siratal mustaqim. Bandingkan kebutuhan iman Islam dan kebutuhan uang, bandingkan oleh kalian. Mana yang lebih berhak dibutuhkan? Kalau sama-sama ini kebutuhan, berarti kalian tidak butuh terhadap ilmu Allah. Berarti kalian tidak butuh terhadap hidayah Allah. Sehingga kalian tidak bisa memaksakan untuk bangun tatkala ada majelis ilmu di sana, majelis zikir di sana. Tapi begitu masalah uang, kalian rela untuk tidak tidur demi itu. Kenapa? Alasannya butuh. Oh, berarti kalian terhadap ilmu tidak butuh. Paham?
Kahartos ente? Alhamdulillah. Kenapa? Al-Fakir saat ini membahas hal ini. Al-Fakir menginginkan pergantian tahun baru dari tahun baru 1435 Hijriah kepada 1436 Hijriah. Ingin Al-Fakir punya teman-teman dan ikhwan mukminin muslimin yang ada perubahan di dalam dirinya. Sehingga di tahun baru ini berubah pemikirannya, berubah mindsetnya, berubah perasaannya. Menjadi muslim yang mengerti, menjadi muslim yang betul-betul tahu, yang menjadi muslim yang benar, menjadi muslim yang lebih baik. Dengan arahan-arahan seperti ini, mudah-mudahan dari saat ini sampai ke depannya, karena mindsetnya sudah benar, pemikirannya, sudut pandangnya sudah benar, maka diharapkan ada perubahan. Imannya semakin baik, semakin kuat, semakin menyempurna. Islamnya semakin baik, semakin menyempurna. Sehingga diharapkan tatkala kalian mati esok atau lusa, maka kalian ada di dalam keimanan yang terbaik saat itu, keislaman yang terbaik saat itu. Dan tidak mungkin orang bisa menjadi lebih baik dalam iman Islamnya kecuali mindsetnya dulu yang harus benar. Mindset ini yang akan dirubah. Iya, saya salah. Kalau tetap kita pertahankan kebodohan kita, oh enggak, saya nonton ini lebih benar, lebih baik. Oh enggak, saya berbangga-bangga dengan bola saya ini enggak apa-apa. Oh enggak, nah ini enggak menghamburkan umur dan sebagainya. Silahkan, pertahankan kebodohan kalian, tunggu kerugian kalian. Paham tidak? Kalau enggak mau mindsetnya dirubah. Fakir menginginkan pergantian tahun ini bukan semakin buruk keimanan kita, atau sama dengan keimanan yang kemarin yang jelek itu. Tidak. Al-Fakir menginginkan berubah dari tahun ke tahun, berubah karena mindsetnya yang sudah berubah. Saya sadar sekarang bahwa saya sudah menghambur-hamburkan umur saya yang lalu. Saya sadar sekarang bahwa saya sudah menghancurkan semua kesempatan yang Allah berikan kepada saya dalam hidup saya. Andai kata saya bisa kembali kepada masa yang lalu, maka saya akan mengisi hidup saya dengan sebaik-baiknya pengabdian kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Jelas bahwa saya tidak merugikan Allah, tidak menzalimi Allah. Benar apa yang Allah firmankan dalam Quran. Orang yang maksiat itu hanyalah menzalimi dirinya sendiri, mencelakakan dirinya sendiri, menghancurkan reputasi dirinya sendiri, menjatuhkan kepada jurang kehinaan. Siapa yang menjatuhkan? Dirinya sendiri. Itu yang kita inginkan. Dalam majelis-majelis seperti ini, perubahan yang kita inginkan. Tapi berubah dari mulai mindsetnya dulu. Kalau merubah cabangnya, tidak dari akarnya, sulit. Sulit. Orang terus didorong-dorong, harus banyak amal, sulit. Dia tetap akan kedul dalam beramal. Kenapa? Mindsetnya masih belum berubah. Tapi kalau orang mindsetnya sudah berubah, akan dengan sendirinya dia. Akan dengan sendirinya dia akan menjadi pengabdi kepada Allah yang terbaik. Akan merubah gaya hidupnya. Kenapa? Mindsetnya sudah berubah. Maka sahabat-sahabat Rasulullah SAW, kenapa tidak lama menjadi wali? Kenapa tidak lama menjadi ulama? Masuk Islam, tidak lama jadi wali, tidak lama jadi ulama, tidak lama mustajab doanya. Kenapa? Kenapa begitu? Kenapa? Karena Nabi mengawali dengan perubahan mindset.
perubahan pola pikir, perubahan sudut pandang, perubahan hati. Begitu dirubah oleh Nabi. Nah, seketika para sahabat merubah dirinya sendiri. Di zaman sekarang ini banyak yang orang mengajak beramal banyak, tapi mindsetnya masih salah. Sulit dia. Mengajak untuk meninggalkan kemunkaran, meninggalkan maksiat, dilarang terus. Jangan sampai kalian melakukan maksiat. Maksiat sulit dihapuskan. Kenapa? Mindsetnya yang tidak dirubah. Makanya tidak cukup kita mendidik anak. Nah, harus banyak sholat ya. Harus belajar tahajud ya. Nggak cukup. Nah, nggak boleh bohong. Nggak boleh itu, nggak boleh. Nggak cukup. Tapi yang harus dirubah adalah mindset anak ini. Bagaimana keimanan, kecintaan kepada Rabbnya, kepada Tuhannya ditanamkan dalam jiwa anak, nanti akan dengan sendirinya. Bagaimana kecintaan anak ini dibangun terhadap Kangjeng Nabi Muhammad SAW, dikenalkan kepada Allah yang sesungguh-sungguhnya, dikenalkan kepada Rasul yang sungguh-sungguhnya, maka akan dengan sendirinya. Anak ini akan menuntut dan mencari untuk bisa mengabdi kepada Allah sebaik-baiknya, untuk bisa mengikuti kepada sunnah Nabi SAW sebaik-baiknya. Kenapa? Sudah tertanam pengetahuan kepada siapa Allah itu, siapa Nabi itu, apa agama itu. Bukan hanya harus banyak sholat, harus banyak sedekah. Enggak, tetap akan sulit. Silahkan cobain menyuruh anak sholat, ngaji, akan sulit. Kenapa? Mindsetnya anak itu masih salah. Mindsetnya di otaknya masih salah. Kenapa sih mama dan papa menyuruh banyak ngaji? Apa sih fungsi ngaji? Kenapa nyuruh bangun malam? Apa sih fungsinya? Nih PS nih. Nah, nih bola nih. Oh, bola kan asik. Nih film kan asik. Nah, nyanyi ini asik nih. Apa harus baca Quran? Apa sih manfaatnya? Nah, itu kan tidak tahu. Manfaatnya tidak tahu. Makanya dari mindset, dari pola pikir, dari sudut pandang, akar permasalahannya ini yang harus dirubah dulu. Paham? Paham? Alhamdulillah, berapa banyak ikhwan kita, ahli majelis kita, subhanallah, hanya dengan hadir satu kali saja di majelis seperti ini, sehingga berubah menjadi orang yang baik. Berapa banyak? Padahal badannya masih penuh dengan tato. Satu kali hadir di majelis seperti ini, karena sudah berubah mindsetnya. Menjadi manusia yang baik. Menjadi ahli ibadah. Sehingga di waktu wafatnya Al-Fakir menyaksikan banyak ahli-ahli majelis Al-Fakir waktu matinya. Masya Allah, mati yang sangat indah. Mati yang lagi sholat, mati yang lagi wirid, mati dan sebagainya. Tidak pernah dipaksa. Dulu katanya dipaksa-paksa oleh orang tuanya, tidak pernah nurut. Dulu katanya dipaksa-paksa oleh istrinya, tidak pernah nurut, badung terus. Kenapa? Mindsetnya masih belum berubah. Akar permasalahannya di mana? Hatinya yang belum berubah. Begitu hatinya berubah, ya otomatis dia merubah sendiri loh. Sebadung-badungnya namanya umat Islam udah tahu banyak tentang kebenaran. Udah tahu banyak tentang apa yang dilarang. Kalau mindsetnya udah berubah, yang namanya kebenaran akan dia lakukan. Mindsetnya udah berubah. Paham apa tidak? Segala yang disebut salah, dia sudah banyak tahu tentang salah, pasti akan dia tinggalkan. Alhamdulillah. Sudah. Ya, kalau sudah paham, pulang dulu, HS dulu. Dan insya Allah besok kita ketemu kembali di Sinang Panon, insya Allah. Panjang umur semuanya. Sehatkan oleh Allah. Dikuatkan, digagahkan. Di dalam mencari ilmu, di dalam mengamalkan ilmu, di dalam mendahulukan ilmu Allah. Dan semoga kalian semua dilimpahi rizki yang luas. Rizki yang halal, yang baik, yang barokah, yang gampang. Dikasih teman hidup, suami, istri, keturunan.
ikhwan yang soleh semuanya dan menjadi qurrata ayun semuanya, menjadi imam-imam dalam ketakwaan semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan menjaga kalian, menjaga semua mukminin dari segala kejelekan, dari semua fitnah dan musibah. Dan Allah menjadikan negeri ini menjadi negerinya orang-orang soleh, negerinya para ulama Allah, negerinya para wali Allah, negerinya ahli Quran dan ahli sunnah wal jamaah, negerinya taufik dan hidayah. Dan semoga Allah menjadikan negeri ini menjadi negeri rahmat, negeri barakah, negeri keridhaan Allah, negeri ampunan Allah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memakmurkan negeri ini dengan segala kebaikan, dengan segala nikmat dan segala anugerah. Dan semoga kita semua mendapat syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kegiatan ini semoga menjadi celengan yang sangat berharga bagi kita semuanya, bagi para panitia pada khususnya, para donatur-donatur pada khususnya, dan para donatur, para panitia yang mengadakan acara-acara seperti ini. Semoga dibariskan yaumul qiyamah di barisan para syuhada-syuhada Allah. Adalah orang-orang yang berjuang, memperjuangkan agama Allah, li'ila'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah. Sehingga ikut berbaris dengan para syuhada-syuhada Allah yaumul qiyamah. Bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam bisirri asraril Fatihah. Amin. Dan tolong informasikan kepada semua ikhwan kita, persiapkan oleh kita acara Maulid Akbar di Simpang Pemulihan Sumedang tanggal 4 Januari hari Ahad atau hari Minggu jam 7 pagi sampai jam 11.30. Jam 7 pagi sampai jam 11.30. Ya, tanggal 4 Januari supaya tidak bentrok, supaya disiapkan oleh semuanya. Dan insya Allah nanti sebentar lagi akan ada pengajian bulanan setiap minggu pagi jam 9, jam 8 pagi sampai zuhur. Ada pengajian bulanan khusus. Ini pengajian majelis muwasalah dari semua kecamatan, dari seluruh kabupaten, semuanya, supaya disiapkan nanti ada pengajian sebulan sekali di pesantren Simpang supaya semuanya bisa berkumpul, ya. Lebih sering lagi kita berkumpul, bertatap wajah. Insya Allah segalanya dilancarkan oleh Allah dengan penuh ridhanya dan rahmatnya dan keberkahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim